Lilis di desa Karangjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow. Dan untuk kisah dari Isyawara malam hari ini akan menceritakan tentang pertemanan dua orang anak dari desa, yaitu Dina dan Lilis. Mereka berteman dari kecil sampai ketika mereka lulus sekolah SMP dan akan melanjutkan ke jenjang SMA. Di sini mereka harus berpisah karena Dina tetap bersekolah sedangkan Lilis harus bekerja karena keluarganya tidak mampu. Nah, setelah berpisah karena Lilis bekerja, tiba-tiba saja Dina mendapatkan kabar yang tidak mengenakan, yaitu Lilis akhirnya meninggal dunia. Nah, di sini tuh ada misteri di balik kematian Lilis. Apakah misteri itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya tinggi. Udara kampung masih terasa sejuk. Dina duduk di teras rumahnya, memainkan ujung sapu lidi sambil memandangi jalan tanah di depan rumah. Ada suara tawa anak-anak kecil yang bermain kelereng di kejauhan. Langkah kaki terdengar mendekat. Dina menoleh, lalu ia tersenyum tipis. "Lilis," panggilnya ceria. Lilis muncul dari tikungan jalan. Wajahnya cerah, tapi matanya sedikit berkaca-kaca. "Dina," sapa Lilis sambil tersenyum kecil. Dia berhenti di depan pagar bambu yang separuhnya sudah miring karena belum juga diperbaiki ayahnya Dina. "Ayo masuk." "Aku mau pamit, Din." Dina mematung sebentar. "Pamit?" Kata itu langsung membuat dadanya sesak. Ia cepat-cepat berdiri melangkah ke arah Lilis. "Kamu memangnya mau pamit kemana?" Aku besok berangkat ke kota," jawab Lilis pelan. Ada nada ragu dalam suaranya. "Besok pagi aku dijemput calon majikanku. Aku akan bekerja di rumah orang kaya. Katanya rumahnya besar kayak istana." Dina tercengang. "Lah, kenapa kerja? Bukannya kita sudah berjanji akan melanjutkan SMA bareng-bareng?" Lilis menunduk sebentar, seraya menghela nafas. "Aku juga mau melanjutkan sekolah, tapi kan kamu tahu sendiri, keluargaku punya banyak utang. Bapak sama ibu tidak sanggup kalau harus ditambah lagi bayar biaya sekolah. Kalau aku kerja kan setidaknya aku bisa bantu mereka." Suasana terasa hening sejenak. Hanya terdengar suara angin yang menggerakkan daun pisang di halaman belakang. Dina tahu betul keadaan keluarga Lilis. Hutang mereka ke warung, ke tetangga, bahkan ke koperasi sudah menumpuk sejak panen padi gagal 2 musim lalu. Ditambah lagi, ayah Lilis sering sakit-sakitan. "Kamu yakin, Lis?" tanya Dina akhirnya. Suaranya terdengar lirih. "Ya mau gimana lagi? Aku kan juga nggak sanggup lihat ibu pusing terus mikirin biaya hidup kami sekeluarga ditambah utang. Lagi pula katanya di rumah majikan nanti kalau aku rajin, mereka mau biayain aku sekolah di sana. Tapi kan Lis, kamu nggak kenal mereka. Gimana kalau mereka galak?" Lilis tertawa kecil. Dina melotot agak kesal. "Aku serius, Lilis." "Gak apa-apa, kata ibu calon majikanku ini kaya banget, tapi gak pelit. Jadi kamu jangan khawatir.
Dan tahu nggak, mereka itu punya mobil loh, Din. Mobil. Aku nanti itu dijemput naik mobil. Kedua mata Lilis berbinar saat mengucapkan kata mobil. Dina teringat betapa jarangnya orang di kampung mereka naik mobil. Biasanya hanya orang kota yang berkunjung yang datang dengan kendaraan roda 4 itu. Ini pertama kalinya kamu mau naik mobil ya? Tanya Dina sambil tersenyum miris. Iya, makanya aku udah gak sabaran. Pengen ngerasain gimana rasanya duduk di kursi mobil sambil lihat pemandangan dari jendela. Lilis tertawa lagi membayangkan adegan tersebut. Wajahnya yang tadi nampak murung, kini sedikit bercahaya. Sedangkan Dina jadi semakin murung. Setelah ini, mereka akan jarang sekali bertemu. Aku pasti kangen kamu, kata Dina tiba-tiba. Lilis memandangnya, lalu menepuk bahu Dina. Dina, itu kan cuma bisa sebentar. Aku janji deh bakal kirimin surat. Atau kalau majikanku memang sebaik yang dikatakan ibu, mungkin setelah gajian nanti aku bisa beli handphone kayak punya kamu. Dina mengangguk, matanya mulai panas. Dia memalingkan wajah, pura-pura memperhatikan ayam tetangga yang lewat. Kalau nanti udah di sana hati-hati ya, jangan gak mempercayai sama orang lain. Iya Bu Guru, gue udah Lilis pada Dina yang memang bercita-cita ingin menjadi guru. Lilis kemudian melihat ke arah langit. Aku pulang dulu ya Din, aku harus segera siap-siap. Dina spontan memegang lengan Lilis. Kenapa buru-buru sih? Kita gak bisa ngobrol lebih lama. Ya kalau kelamaan nanti kok malah gak tega berangkat tinggalin kamu. Suara Lilis terdengar sedikit sengau. Rupanya dia tak sepenuhnya rela bekerja di kota, tapi keadaan memaksanya. Dina terdiam, perlahan melepaskan pegangan tangannya. Ya udah, aku janji kamu jangan ngelupain aku. Janji. Lilis mengacungkan kelingkingnya. Ayo kita sembah kelingking. Dina tersenyum tipis seraya mengaitkan kelingkingnya dengan milik Lilis. Jangan lupa nanti tinggalin alamat majikan baru kamu ya. Jadi kapan-kapan kan aku bisa mampir ke sana. Lilis melangkah mundur, menatap Dina sambil melambaikan tangan. Jaga diri kamu ya Din. Jangan kebanyakan tidur waktu sekolah. Ya, kamu juga hati-hati di kota nanti. Lilis akhirnya berbalik badan. Dia berjalan cepat seperti biasanya. Dina berdiri di depan pagar, menatap punggung sahabatnya yang semakin menjauh. Saat Lilis hilang di tikungan, Dina baru menyadari jika matanya basah. Dia mengusap pipi cepat-cepat, berharap tak ada yang melihat. Udara kampung yang tadinya sejuk, kini terasa sedikit lebih panas. Burung-burung gereja yang bertengger di kabel listrik berkicau nyaring seakan mengejek perasaan yang mengganjal di hatinya. Di kejauhan, suara tawa anak-anak kecil masih terdengar, tapi bagi Dina, suasana kampung hari itu terasa berbeda. Lah, kamu kenapa di situ? Tegur ibunya yang melihat Dina berdiri cukup lama di dekat pagar rumah. Dina berbalik. Dia berlari kecil mendekati Mariam ibunya. Tadi Lilis datang buat pamitan Bu. Katanya besok dia dijemput majikannya untuk kerja di kota. Bu Mariam mengelus rambut Dina yang berantakan. Tanpa perlu diceritakan anaknya, dia tahu Dina sedih karena akan berpisah dengan teman baiknya. Iya, ibu itu kemarin udah ketemu ibunya Lilis. Apa boleh buat? Kamu kan tahu sendiri gimana keadaan keluarganya yang memang sedang kesulitan sekarang ini. Keesokan harinya, Dina baru saja selesai membantu ibu membereskan rumah ketika terdengar suara mesin mobil mendekat. Tak lama, sebuah mobil hitam mengkilap muncul dari tikungan. Bu, aku keluar dulu ya. Pamit Dina sambil keluar rumah. Itu pasti orang yang mau jemput Lilis deh. Tebakan Dina benar. Mobil hitam berhenti tepat di depan rumah Lilis. Pintu rumah terbuka. Lilis keluar dengan membawa tas besar. Din, panggilnya dari halaman saat melihat Dina berlari-lari kecil mendekat ke arahnya. Aku berangkat dulu ya, ucap Lilis sambil memeluk Dina erat. Dina menelan ludah,
mencoba tersenyum agar tidak terlihat terlalu berduka. "Hati-hati ya, Lis." Pintu mobil dibuka oleh seorang lelaki berjaket hitam. Begitu melihat Lilis tak bisa membukanya, Lilis masuk, duduk di dekat jendela. Saat mobil mulai melaju perlahan, dia mengeluarkan kepalanya dari jendela dan melambaikan tangan ke arah Dina. Dina membalas lambaian tangan dari teman baiknya itu. Mobil semakin jauh, lalu menghilang di tikungan. Dina masih berdiri di sana beberapa saat, berharap tak bagaimana Lilis akan kembali berlari menghampirinya. Tapi tentu saja itu tak terjadi. Bu Astuti, ibunya Lilis, memandang Dina dengan tatapan kasihan. Dia tahu Dina pasti sangat kesepian karena ditinggalkan Lilis. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, suaminya sudah terlebih dulu menarik tangan Bu Astuti. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup agak keras. Brak! Dina memperhatikan pintu rumah Lilis yang sekarang tertutup rapat. Dia tidak heran lagi. Ayahnya Lilis memang sejak dulu kurang suka padanya. Sebulan berlalu, Dina mulai terbiasa tanpa kehadiran Lilis. Dia memang masih sering merindukannya, apalagi ketika melewati sungai kecil tempat mereka dulu bermain, atau saat pulang sekolah bersama. Tapi waktu terus berjalan, ditambah lagi rutinitas sekolah, membuatnya pelan-pelan menerima kenyataan. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Awan kelabu yang tebal menutupi matahari. Dina sudah merasa hari ini akan turun hujan. Tapi ia tidak menyangka hujan akan begitu deras. Bel pulang sekolah berbunyi. Sebagian besar teman-temannya berlarian keluar. Suara riuh mereka bercampur dengan suara hujan yang mulai turun. Dina melangkah ke depan kelas sambil membawa tas, berharap hujan reda. Tapi justru hujan semakin deras, disertai angin yang membuat pohon di halaman sekolah bergoyang kuat. Sebagian besar teman sudah dijemput orang tua atau pulang bersama-sama sambil berlari menembus hujan. Tinggal beberapa murid yang berteduh di koridor, menunggu. Satu demi satu mereka pun pergi, hingga tinggal Dina seorang diri. Ia duduk sendirian di kursi dekat pintu kelas, menatap jalanan sekolah yang basah. Hujan membuat semua terasa sunyi. Hanya terdengar gemericik air dan sesekali suara petir yang jauh di langit. Dina melamun, memikirkan PR yang harus dikerjakan malam ini. Dan tak kenapa, wajah Lilis muncul begitu saja di pikirannya. Di tengah lamunannya, Dina mendengar suara lembut memanggil namanya. Dina. Dina sontak menoleh. Di depan kelas berdiri seseorang, tubuhnya ramping, rambutnya basah karena kehujanan, dan senyumannya, ya, itu senyuman Lilis. Lilis. Dina berdiri cepat sehingga hampir menjatuhkan tasnya. "Kamu kenapa ada di sini? Kamu udah pulang dari kota ya? Kok nggak bilang-bilang sih?" Lilis tersenyum, matanya menatap Dina tanpa berkedip. Hati Dina berdebar. Ada perasaan aneh, tapi rasa rindunya lebih kuat. Dia hendak melangkah maju, namun pada saat itu terdengar suara klakson motor dari gerbang sekolah. Tintin. Dina refleks menoleh ke arah suara. Dari kejauhan, terlihat ayahnya datang dengan motor bebek memakai jas hujan biru tua. Hujan membuat pandangannya agak kabur, tapi ia bisa melihat ayahnya melambaikan tangan, memberikan isyarat agar Dina cepat-cepat mendekat. Dia kembali menoleh ke depan kelas, lantas tertegun. Lilis sudah tidak ada. "Aku tadi gak salah lihat kan?" gumamnya pelan. Ayahnya memanggil dari gerbang. "Dina, ayo cepat, hujannya tambah deras nih." Dina mengambil tasnya, berlari kecil menuruni tangga kelas. Air hujan memercik ke kakinya.
Dia segera sampai di gerbang, lalu disambut ayahnya yang menepuk baunya. "Sudah lama ya nunggu sendirian?" tanya ayahnya seraya membantu Dina memakai jas hujan. "Lumayan," jawab Dina singkat. Saat ini dia masih memikirkan bayangan Lilis yang barusan dilihatnya. Ayah menyalakan mesin motor. Mereka melaju di jalanan yang licin. Dina memeluk pinggang sang ayah sambil menatap jalanan yang basah. Di kepalanya, wajah Lilis tadi begitu jelas, begitu nyata, hingga dia yakin itu bukan hayalan. Di malam harinya, usai makan malam, Dina duduk di ruang keluarga sambil memeluk bantal. Televisi menayangkan acara komedi, tapi dia hanya menatap layar tanpa betul-betul mengikuti alurnya. Pikirannya masih melayang ke kejadian siang tadi di sekolah. Ibunya duduk di lantai, sibuk melipat baju yang telah beberapa hari menumpuk. Bau sabun cuci masih tersium samar. Sesekali, Bu Maria melirik Dina yang terlihat murung. "Bu," panggil Dina pelan. "Ya." Ibu berhenti melipat baju dan menatap anaknya. "Tadi di sekolah, sepertinya aku lihat Lilis deh." Alis Bu Mariam terangkat. "Lilis? Maksudmu Lilis yang udah kerja di kota itu?" "Ya Bu, dia tadi berdiri persis di depan kelasku. Rambutnya basah, tapi Lilis masih bisa tersenyum. Tapi pas saya datang menjemput, dia tiba-tiba hilang." Bu Mariam tersenyum tipis, nada suaranya terdengar lembut. "Dina, mungkin kamu cuma salah lihat. Kamu pasti kangen sama temanmu itu kan? Kadang, kalau terlalu merindukan seseorang, pikiran kita itu akan membuat bayangannya selalu terasa ada di dekat kita." Dina menggeleng pelan. "Tapi Bu, wajahnya tadi jelas banget. Bahkan baju yang dia pakai sama persis dengan baju yang ibu belikan sebagai hadiah kelulusan dia waktu itu." Bu Maria menepuk tangan Dina, menenangkan anaknya yang terlihat bersedih. "Wes, jangan dipikirin lagi ya. Doakan saja dia selalu baik-baik di sana." Dina terdiam, lantas kembali bersandar, mencoba fokus ke televisi, tapi bayangan Lilis terus mengisi kepalanya. "Mau nonton TV sampai jam berapa? Sekarang udah jam 10 loh." Bu Mariam sendiri baru sadar malam sudah cukup larut. "Ayo tidur, jangan sampai besok kesiangan." "Besok kan hari Minggu, Bu." "Lah terus kenapa kalau besok hari Minggu? Ya tetap aja kamu ndak boleh bangun kesiangan." Dina sedikit cemberut. Dia terpaksa beranjak dari depan televisi dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Tengah malam, Dina mendadak terbangun. Suasana kamar remang-remang hanya diterangi cahaya bulan yang menyusup masuk lewat celah gorden tipis. Udara terasa dingin menusuk sehingga menarik selimut sampai ke dada. Tok tok tok. Terdengar ketukan pelan di jendela. Awalnya Dina mengira jika itu adalah suara kucing yang menggaruk kaca. Ia memejamkan mata, berniat ingin tidur lagi. Namun saat hampir terlelap, ada suara yang memanggil namanya. "Dina." Dina langsung membuka mata. Dina, ini Lilis." Dina menelan ludah dengan gugup, jantungnya berdegup cepat. Dia mengenali suara Lilis yang memang sama persis dengan suara dari luar jendela. Hanya saja, kenapa Lilis memanggil dari luar jendela di tengah malam seperti ini? Tangannya mencengkram selimut erat-erat. Dia memaksa dirinya percaya dengan apa yang didengarnya. Tadi hanyalah mimpi, tapi suara yang sama terdengar lagi dan kali ini lebih dekat. Dina, buka jendelanya." Udara di kamar terasa semakin dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Dina ingin berteriak memanggil ibu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketukan di jendela itu terdengar lagi. Tok tok tok. Di sela ketukan tersebut, suara Lilis terus memanggil-manggil namanya berulang-ulang kali.
Dina menutup telinga dengan kedua tangan, lalu cepat-cepat menarik selimut menutupi seluruh tubuh termasuk kepalanya. Tubuhnya gemetar. "Pergi, pergi, kamu bukan Lilis," bisiknya setengah meratap ketakutan. Suara Lilis terus terdengar. Sepertinya ia berdiri tepat di luar jendela. Lilis, atau sesuatu yang menyerupainya, tidak juga berniat pergi. Dina memejamkan mata rat-rat, berharap semua segera berhenti. Entah kapan tepatnya, suara Lilis perlahan menghilang. Dina pun tak sadar kapan ia tertidur lagi. Akhirnya, dia bangun tidur kesiangan. Saat membuka mata, cahaya matahari sudah memenuhi kamar. Ia bangun perlahan, kepalanya berat ditambah tubuh terasa lemas. Langkahnya gontai saat keluar kamar menuju dapur. Bau teh hangat tercium, tapi tak ada suara riang ibu seperti biasanya. Ibunya duduk di meja makan, kedua tangannya mengapit cangkir teh. Wajahnya terlihat pucat dan matanya sembab seperti habis menangis. "Bu, kenapa tadi aku nggak dibangunin?" tanya Dina. Bu Maria menoleh perlahan, menatap anaknya lama. "Tadi ada mobil ambulans lewat." Dina mengerutkan kening. "Ambulans? Memangnya siapa yang sakit?" Bu Maria menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bukan sakit. Ambulan itu membawa jenazah." "Jenazah? Jenazah siapa, Bu?" Dina bertanya, rasa khawatir mulai merayap di dadanya. Ibunya menatap mata Dina lurus-lurus. "Lilis. Yang diantar itu adalah jenazah Lilis, Dina." Dina terpaku. Gak mungkin," bisik keliri. Bu Maria meraih tangan Dina, tapi Dina nyaris tak merasakan sentuhan tersebut. Semua terasa jauh, asing. Ia hanya tahu satu hal, Lilis tidak akan pernah menemuinya lagi. Untungnya hari itu adalah hari Minggu, sehingga Dina tidak berangkat sekolah. Setelah sarapan, Dina dan ibunya berjalan kaki ke rumah Lilis. Udara pagi terasa lembab. Jalan kampung masih basah oleh sisa hujan kemarin. Sepanjang jalan, orang-orang terlihat melangkah menuju arah yang sama. Ketika sampai di halaman rumah Lilis, Dina melihat banyak orang berkumpul. Suara Yasin terdengar dari dalam rumah. Di tengah ruangan terbaring sesosok tubuh yang sudah dikafani. Dina menunduk. Ia tak berani mendekat. Beberapa jam kemudian, rombongan pengantar jenazah mulai bergerak ke pemakaman. Dina ikut berjalan bersama ibunya. Ketika sampai di pemakaman, tanah merah sudah digali. Orang-orang mulai menurunkan jenazah ke liang lahat. Dina berdiri di belakang ibunya sambil mencoba keras menahan tangis. Ia tidak menyangka pertemuan terakhirnya dengan Lilis yang ia lihat dari jendela mobil waktu itu ternyata menjadi benar-benar yang terakhir kalinya. Saat para penggali tanah menimbun liang lahat, Dina mengangkat pandangan. Di bawah salah satu pohon Kamboja, dia melihat sosok perempuan berdiri diam, rambutnya tergerai, wajahnya sayu. Dina terperanjat. "Lilis?" Pekiknya pelan. Wajah Lilis tampak sedih, matanya tertuju pada makam yang sedang ditimbun. Gaun putih sederhana yang ia kenakan berkibar pelan tertiup angin. Dina menelan ludah, segera mendekat ke ibunya dan memegang tangannya erat-erat. "Bu, aku sakit kepala," bisik Dina lirih. Ibunya menoleh, melihat wajah anak yang pucat. "Kamu kenapa, Dina?" Dina hanya menggeleng. Ia tidak sanggup menjelaskan. Dia tahu ibunya tidak akan percaya kalau ia berkata bahwa Lilis ada di sana. Apalagi sosok itu berdiri begitu dekat, namun tak seorang pun selain dirinya yang menyadarinya. Tidak lama kemudian, prosesi pemakaman selesai. Orang tua Lilis menebur bunga di atas tanah makam yang masih merah sambil menangis terisak-isak.
Sosok Lilis di bawah pohon kamboja itu perlahan pudar, lalu hilang begitu saja. Menjelang sore, Dina ikut ibunya ke rumah Lilis untuk membantu menyiapkan acara tahlilan. Rumah itu ramai oleh para tetangga yang sibuk merapikan kursi, sedangkan para ibu menyiapkan hidangan. Di ruang tengah, Bu Astuti duduk dengan wajah sembab. Matanya merah karena menangis terus sejak pagi. Beberapa kerabat dekat mencoba untuk menenangkannya. Sementara itu, Dina ikut membantu memotong bawang, sementara ibunya sibuk di dekat kompor menyiapkan bumbu yang lain. Suasana rumah dipenuhi bisik-bisik orang yang bercerita. Dina berhasil menangkap potongan-potongan percakapan mengenai betapa cepatnya Lilis pergi, serta betapa mendadaknya semua ini terjadi. Tidak lama kemudian, suara seorang perempuan terdengar cukup jelas di ruang tamu. Nadanya terdengar seperti sedang menyesali sesuatu. Saya sendiri tidak menyangka Lilis akan meninggal dengan cara seperti ini. Kemarin dia memang bilang pusing, lalu demam tinggi. Saya pikir itu cuma masuk angin. Sore harinya sudah lemas. Baru saja saya bawa ke rumah sakit. Malam harinya dia sudah tiada. Dina mengintip diam-diam dari dapur. Seorang perempuan parubaya duduk di kursi tamu mengenakan pakaian yang nampak mahal. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat, tapi tetap terlihat rawat. Itu pasti majikan Lilis. Ia berbicara pada Bu Astuti yang duduk di sebelahnya. Saya sudah berusaha membawa Lilis ke rumah sakit, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Saya benar-benar minta maaf. Bu Astuti menangis pelan, seraya memegang tangan perempuan itu. Terima kasih, Bu. Sudah mau membawa anak saya bekerja. Dia memang ingin sekali membantu keluarga kami. Tapi Tuhan memang lebih sayang sama dia. Majikan Lilis pun mengangguk. Saya sebenarnya mulai sayang sama Lilis. Dia anak yang baik, rajin dan tidak banyak bicara. Dina memperhatikan dengan seksama. Pandangannya tertuju bukan hanya pada wajah perempuan itu, tapi juga pada tangannya. Jemari majikan Lilis penuh dengan cincin emas besar. Hampir di setiap jarinya ada. Di pergelangan tangannya bertumpuk gelang emas yang berkilauan memantulkan cahaya lampu. Benar kata Lilis sebulan lalu, majikannya memang sangat kaya. Sebelum pulang, majikan Lilis berdiri dan menyodorkan sebuah amplop tebal pada Bu Astuti. Ini, Bu, sebagai tanda duka cita dari kami. Ucapnya pelan. Bu Astuti menggeleng sambil mengusap air mata. Tidak usah, Bu. Lilis sudah banyak berhutang budi pada keluarga Ibu. Tolong diterima ya, Bu. Ini untuk membantu acara tahlilan Lilis beberapa hari ke depan. Bujuk majikan Lilis seraya memegang tangan Bu Astuti. Tangan Pak Karyadi, ayah Lilis, bergerak lebih cepat. Dia segera meraih amplop tersebut. Terima kasih, Bu, katanya. Akhirnya, dengan berat hati, Bu Astuti juga menerima amplop tersebut. Dia menunduk, suaranya bergetar. Terima kasih ya, Bu. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah. Acara tahlilan berlangsung dengan lancar. Beberapa ibu tetangga mulai membereskan piring, gelas, dan sisa makanan. Karena dapur rumah Lilis sempit, sebagian peralatan makan dibawa ke belakang rumah untuk dicuci di dekat sumur. Dapur rumah itu memang hanya berukuran 2 meter, jadi sejak tadi siang, sebagian dari tetangga beraktivitas di bagian belakang rumah. Dina ikut ibunya ke belakang, sambil membawa tumpukan piring kotor. Lampu bolam di dekat sumur menerangi area itu seadanya, membuat bayangan pohon pisang di belakang rumah terlihat bergerak pelan walau tidak tertiup angin. Taruh aja di sini, kata salah satu ibu sambil menunjuk ember besar berisi air. Dina menaruh piring, lalu duduk di bangku kecil sambil menuangkan sabun cuci piring. Bu Mariam
yang berada di sampingnya mulai mencuci piring sambil sesekali bercakap dengan ibu-ibu lain. Tiba-tiba, salah satu ibu yang sedang membilas gelas berhenti sejenak, tatapannya lurus ke arah pohon pisang. "Apa itu?" bisik Liri, wajahnya pucat. Ibu-ibu lain mengikuti arah pandangnya. Dina ikut menoleh. Saat itu juga punggungnya terasa dingin. Di antara daun pisang yang bergoyang, berdiri sosok berbalut kafan yang membuat jantung Dina hampir berhenti berdetak. Wajahnya pucat, matanya sayu. Dina menatap lebih lama dan semakin yakin jika itu memang sosok Lilis. "Ya ampun, itu pocong Lilis!" Suara salah satu ibu tercekat. Dia langsung melempar spons cuci piring dan berlari masuk rumah. Dua ibu lain ikut panik dan kabur, meninggalkan ember dan piring kotor begitu saja. Dina terpaku, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, tapi tidak bisa mengalihkan pandangan. Pocong Lilis berdiri diam, hanya terdengar suara tangisnya yang menyayat hati. "Bu," panggil Dina dengan suara nyaris tak terdengar. Dia menoleh, mengira ibunya juga akan lari meninggalkan dia di sana. Tapi Bu Mariam justru menatap sosok Lilis dengan pandangan iba. Tangannya masih memegang spons cuci piring. "Kasihan kamu, Nak," bisik Bu Mariam lirih. Pocong Lilis perlahan-lahan menghilang seperti kabut sampai akhirnya hanya menyisakan batang dan daun pisang. Dina langsung tersadar dan menarik lengan ibunya. "Bu, memang aku takut." Dina setengah menyeret tangan ibunya agar bergegas kembali ke dapur. Di dapur, tiga ibu yang tadi lari sudah berdiri sambil gemetar. "Aku gak berani lagi ke belakang rumah," ujar salah satu ibu sambil memegangi dadanya. "Iya, aku juga," sahut yang lain, wajahnya masih pucat. Dina dan ibunya ikut berdiri di sana. Dina merapat ke tubuh ibunya, jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada yang berani kembali ke sumur malam itu. Piring dan gelas kotor dibiarkan begitu saja, menunggu dicuci esok pagi. Mereka berlima saling pandang dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani mengatakan apa yang mereka lihat tadi pada Bu Astuti ataupun Pak Karyadi. Akhirnya, satu persatu berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Dina duduk di tepi ranjang, memandangi wajah ibunya yang sedang merapikan tempat tidur. "Bu," suara Dina lirih, "kayaknya ada yang aneh deh. Apa ibu sempat kepikiran kalau kematian Lilis itu gak wajar?" Bu Maria menoleh dengan tatapan tegas. "Jangan aneh-aneh kamu. Nanti ada orang yang dengar, terus kita dianggap nyebarin fitnah. Sudahlah, doakan saja yang terbaik." "Tapi kan Bu," Dina mencoba membantah, tapi ibunya segera memotong. Tidur, jangan mikir yang aneh-aneh." Nada suara Bu Mariam sebenarnya datar saja, tapi cukup untuk membuat Dina terdiam. Dia tahu, kalau ibunya sudah bicara seperti itu, artinya ia tak mau lagi melanjutkan pembicaraan. "Bu, boleh nggak malam ini Dina tidur sama ibu?" tanya Dina dengan nada takut-takut. Bu Maria menghela nafas. "Memangnya kenapa? Biasanya kami juga tidur sendirian. Malam ini Dina gak mau sendirian. Apalagi tadi..." Dina memainkan jari tangannya sambil menundukkan kepala. Bu Maria mengangguk. "Ya wis, sini tidur sama ibu." Mereka pun berbaring bersama di kamar ibunya. Dina merasa sedikit lebih tenang ketika merasakan pelukan hangat ibunya. Tapi sayang, ketenangan itu rupanya hanya sebentar. Sesaat kemudian, terdengar suara yang membuat Dina kembali terduduk tegang. "Bu, ada yang nangis Bu di samping jendela," bisik sambil mengguncang tubuh ibunya. Bu Mariam diam tak bergerak, tapi Dina bisa merasakan tubuh ibunya sedikit menegang. Suara tangis terdengar lagi, kali ini lebih dekat.
Bersama dengan itu, terdengar suara langkah kaki berlari kencang di luar rumah, diiringi teriakan orang yang panik. "Pocong, tolong!" Dina membelalak. Dia ingin mengintip dari jendela, tapi tangan ibunya cepat menahan. "Tidur, jangan dilihat," ucap ibunya tegas. "Tapi Bu, Dina mau." "Jangan." Suara Bu Maria meninggi. Dina akhirnya menurut. Meski rasa penasarannya mempuncak, suara teriakan terdengar semakin jauh, berganti suara gaduh orang-orang yang membuka pintu rumah dan berteriak satu sama lain. Bu Maria menyalakan lampu kamar sehingga ruangan kembali terang. Dia agak membentak Dina yang belum juga berbaring. Tidur Dina malam itu tidak nyenyak. Dina berkali-kali terbangun karena mimpi buruk. Wajah Lilis yang pucat terlintas di kepalanya bercampur dengan bayangan pocong yang menakutkan. Menjelang subuh, kunci pintu depan terdengar dibuka. Ayah Dina sudah pulang dari ronda. Dina terbangun. Dilihatnya ibu sudah tak ada di atas ranjang. "Pak, tadi malam ribet sekali di luar. Ada apa?" tanya Bu Mariam sambil menyeduh teh hangat untuk suaminya. Pak Henry menarik kursi kemudian duduk. "Ibu tahu Tony kan?" Bu Mariam mengangguk. Tony adalah pemuda anak tetangga mereka yang terkenal bandel dan sering pulang dalam keadaan mabuk. "Tadi malam dia itu lewat depan rumah Lilis. Dia teriak-teriak lihat pocong." "Pocong?" Dina langsung mendekat ke ayahnya. "Ya, katanya pocong itu berdiri di dekat pagar rumah Lilis. Dia kaget, terus lari sekecang-kecangnya. Tapi saking paniknya, dia sampai nyungsep ke selokan," jelas Pak Henry sambil menggelengkan kepala. Bu Maria meringis. "Ya ampun, pantes berisik banget." "Ya, untung aja ndak apa-apa orangnya, cuma lecet dan memar. Tapi dia bersikeras. Kalau katanya sebelumnya, dia itu melihat pocong Lilis," tambah Pak Henry dengan nada yang pelan. "Tadi malam kami juga lihat pocong Lilis kok," aku Dina. Bu Maria melotot ke arah anaknya. "Belum tentu itu Lilis." Dina ragu-ragu. "Tapi wajahnya mirip Lilis, Bu. Ibu kan juga lihat." Bibir Bu Maria menipis, tapi tidak berkata apa-apa. "Pak, kenapa Lilis gentayangan sih? Lilis kan orang baik, gak pernah jahat sama orang." Pertanyaan itu membuat ayah dan ibunya saling pandang. Bu Maria menghela nafas panjang, sementara Pak Henry mengalihkan pandangan keluar jendela. Sejak malam itu, suasana kampung berubah. Bukan hanya Dina dan keluarganya yang merasa gelisah, tapi hampir semua warga juga merasakan ketakutan yang sama. Kalau biasanya anak-anak masih bermain di jalanan sampai malam, kini sebelum azan maghrib berkumandang, kampung seperti mendadak mati. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, lampu-lampu di teras menyala, tapi tak ada seorang pun yang berani keluar. Sore itu, Dina sedang membantu ibunya menyiram tanaman ketika Bu Ira, tetangga yang rumahnya persis di samping rumah mereka, datang. Wajah Bu Ira terlihat pucat. Matanya sayu seperti kurang tidur. Ia langsung duduk di kursi bambu teras tanpa banyak bicara. "Kelihatannya capek banget sih, Bu. Lagi sakit?" tanya Bu Mariam sambil menaruh sapu di pojokan. Bu Ira menghela nafas panjang. "Bukan sakit, Bu. Cuma saya itu udah 3 malam berturut-turut tidak bisa tidur nyenyak." Dina yang tadinya masih menyiram bunga matahari spontan berhenti, matanya mengarah penuh rasa penasaran. "Memangnya kenapa, Bu?" Bu Ira menatap Dina sebentar, lalu kembali ke arah Bu Mariam. 3 malam ini, setiap malam, saya itu ngeliat pocong Lilis berdiri di depan rumah saya." Ibu Dina terdiam. Dina membeku di tempat. "Awalnya saya pikir itu cuma mimpi, tapi kok tiap malam ya kayak gitu?" Suara Bu Ira bergetar, tangannya meremas ujung kain dasternya sendiri. Bu Maria mencoba menenangkan. "Mungkin itu cuma hayalan, Bu.
Bisa aja itu kan bayangan atau angin yang menggerakkan sesuatu. Bu Ira menggeleng cepat. Tidak mungkin Bu Mariam. Wong saya lihat jelas banget kok. Dia itu diri di dekat tiang listrik di depan rumah sambil terus memandang ke arah saya. Malam pertama saya masih pura-pura tidak lihat. Malam kedua saya langsung sembunyi di balik selimut. Tapi di malam ketiga saya sempat dengar dia tuh nangis-nangis, Bu, minta tolong. Dina merinding mendengarnya. Kakinya lemas karena membayangkan pocong lilis yang sempat dilihatnya beberapa malam yang lalu. Makanya sekarang itu saya tidak berani keluar rumah kalau malam. Bahkan mau ke kamar mandi belakang aja selalu minta ditemenin sama suami. Lanjut Bu Ira. Bu Maria mengangguk pelan tanda prihatin. Bu Ira menunduk sebentar lalu menatap ke kanan dan kiri memastikan tidak ada orang lain. Suaranya meredah, nyaris berbisik. Bu, saya ini sebenarnya tidak mau ngomong sembarangan loh. Tapi kok saya rasa-rasa kematian Lilis ini kok kayak tidak wajar ya. Dina menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi pandangan tajam ibunya membuatnya memilih diam. Kenapa bisa bilang begitu? Tanya Bu Maria hati-hati. Bu Ira masih berbicara dengan suara pelan. Saya dengar kabar, tapi ini cuma kabar loh. Katanya, keluarga Lilis itu memang sengaja menjual anaknya ke majikannya yang pakai pesugihan. Nah, si Lilis itu sengaja dijadikan tumbal untuk kekayaan majikannya. Bu Mariam terkejut. Astagfirullah. Hati-hati Bu, nanti dikira kita memfitnah tetangga sendiri. Loh, saya nggak salah ngomong loh Bu. Tapi coba kamu pikir sendiri deh. Waktu tahlilan kemarin itu kan kita melihat majikan Lilis ngasih amplop tebal banget. Katanya sebagai tanda duka cita. Tapi apa iya, tanda duka cita sebanyak itu sampai keluarga mereka bisa langsung beli motor baru. Rumahnya juga baru direnovasi loh. Cat temboknya diganti, gentengnya dibenerin. Suara Bu Ira mulai penuh keyakinan. Ya kalau dipikir-pikir, semua itu memang tidak masuk akal dong. Lilis kan cuma kerja sebagai pembantu. Gajinya juga pasti tidak seberapa. Masa iya majikan yang ngasih uang sebanyak itu sebagai tanda duka cita? Dina mendengarkan semua tanpa berkedip. Kalaupun ada yang aneh, biarlah itu urusan Allah. Kita tidak usah ikut-ikut menghakimi. Kasihan keluarganya kalau sampai kabar ini tersebar. Ucap Bu Mariam yang langsung memadamkan hasrat Bu Ira untuk bergosip lebih jauh. Wajah Bu Ira terlihat sedikit masam. Ya Bu, maaf. Dina yang sedari tadi menahan rasa penasaran hanya bisa mengamati. Dia tahu ibunya benar, tapi kata-kata Bu Ira terlanjur tertanam di kepalanya. Kini ia jadi bertanya-tanya, kalau memang dugaan Bu Ira salah, lalu kenapa Lilis gentayangan, kenapa ia menangis di depan rumah orang? Tak lama kemudian, Bu Ira pun pamit pulang dengan perasaan serba salah. Bu Mariam menatap punggungnya sampai hilang masuk ke dalam rumah, lalu berbalik melihat Dina yang masih berdiri dengan tatapan mata penuh rasa penasaran. Tidak terasa, setahun sudah berlalu. Siang itu, suasana di kampung Karangjati mendadak ramai. Teriakan dari rumah Bu Astuti membuat para tetangga keluar rumah. Pak, sudah Pak, cukup. Aku udah mau lagi Pak. Cukup Lilis saja yang jadi tumbal. Teriak Bu Astuti terdengar serak bercampur tangis. Dina dan ibunya berjalan cepat ke arah kerumunan. Beberapa tetangga, termasuk Bu Ira dan Pak Sarman, sudah berkumpul di depan rumah Bu Astuti. Pintu rumah terbuka lebar. Dari dalam, terlihat Bu Astuti tersungkur di lantai. Pipinya memar, bibirnya pecah sehingga berdarah. Di depannya berdiri Pak Karyadi dengan nafas terengah dan tangan terkepal membentuk tinju. Kamu pikir kekayaan itu bisa datang sendiri, ha? Bentak Pak Karyadi. Kalau tidak ada tumbal, kita bakalan jadi miskin lagi. Warga terdiam, saling pandang penuh arti. Kata tumbal langsung membuat bulu kuduk mereka merinding. Bu Astuti menatap suaminya dengan mata penuh amarah dan air mata.
Aku tidak mau lagi. Lilis sudah cukup jadi korban keserakahan kita, Pak. Jangan sampai ada anak kita lagi yang ditumbalkan. Pak Karyadi mendengus kasar sambil menjambak rambut istrinya. Kamu pikir ini semua demi siapa? Ha? Demi hidup kita juga. Kamu sendiri kan yang bilang bosan hidup miskin. Bu Astuti masih berusaha melepaskan cekalan tangan suaminya. Tapi bukan kaya dengan cara seperti ini, Pak. Perlawanan Bu Astuti membuat Pak Karyadi justru makin marah. Dia mendorong keras istrinya hingga kepalanya memutar meja. Pak Sarman, Pak Henry, dan dua lelaki lain yang melihat tingkah kasar Pak Karyadi segera masuk ke rumah menarik tubuh lelaki itu. Dia berusaha melawan dengan cara mengamuk, tetapi kalah jumlah. Lepaskan, ini urusan rumah tangga kami, teriaknya sambil berusaha menendang. Pak, ini bukan lagi urusan rumah tangga. Kalau kamu sudah main tangan, sahut Pak Sarman dengan nada dingin. Kamu membunuh istri kamu di depan mata kami semua, ha? Bu Astuti dibawa keluar rumah oleh Bu Mariam dan Bu Ira. Wajahnya lebam, bajunya sobek di bagian bahu. Dia masih menangis sambil memegangi pipinya. Di dalam rumah, Pak Karyadi terus berteriak, Astuti, jangan pikir kamu bisa hidup enak tanpa aku, ha? Semua ini karena aku. Pak, aku cuma mau kamu kerja lebih keras, bukan dengan cara numbalin anakmu sendiri, balas Bu Astuti dari luar. Kali ini suaranya lebih keras walau diiringi tangis. Warga yang mendengar perdebatan itu saling berbisik. Kata-kata mereka terlalu jelas untuk diabaikan. Dina pun bisa menangkap apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya bukan majikan Lilis yang menjadikannya sebagai tumbal, melainkan orang tuanya sendiri. Perut Dina terasa mual. Ia tidak bisa membayangkan ada orang tua yang tega berbahagia di atas penderitaan anaknya. Bu Maria menoleh cepat sambil menaruh telunjuk di bibir. Diam, ini bukan urusan anak-anak. Tak lama kemudian, suara sirine mobil patroli terdengar dari ujung gang. Pak RT rupanya sudah melapor ke polisi setelah mendengar teriakan dan keributan. Dua petugas datang, lengkap dengan seragam dan borgol. Ada laporan kekerasan dalam rumah tangga. Mana pelakunya? Tanya salah satu polisi dengan nada tegas. Pak Sarman menunjuk ke arah rumah. Di dalam, Pak. Dua polisi masuk dengan sigap. Terdengar suara bentakan, lalu suara kursi terguling. Beberapa detik kemudian, mereka keluar sambil menggiring Pak Karyadi dengan tangan yang diborgol. Lepaskan, brengsek kalian semua, teriaknya garang. Pak Karyadi masih merontak, tapi akhirnya menyerah ketika dorongan polisi semakin keras. Warga bersorak keras. Melihatnya, sebagian lagi hanya menggelengkan kepala. Suasana ramai di kampung mereka perlahan mereda, tapi rasa kaget warga belum hilang. Mereka baru saja menyaksikan pertengkaran yang membuka rahasia kelam tentang kematian Lilis 1 tahun yang lalu. Sementara itu, Dina terus memandangi Bu Astuti yang duduk diam dengan wajah penuh luka. Perempuan itu dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan sekaligus divisum. Dua orang adik Lilis yang masih kecil dititipkan ke rumah Dina untuk sementara waktu. Wajah Bu Mariam pun tampak muram. Tanpa sadar ia berbisik. Saat itu Bu Astuti sudah peringatkan agar jangan salah langkah. Jadi bertahu ya? Tanya Dina kaget. Anak kecil gak usah ikut campur. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, Lilis. Ternyata di sini Lilis meninggal dia karena dijadikan tumbal. Jadi dari awal saya, wah ini pasti nih pesugihan yang dilakukan oleh juragan tempat Lilis bekerja nih, majikannya. Lilis dijadikan tumbal. Tapi kok orang tuanya nggak sedih ya, apalagi bapaknya. Ternyata bapaknya lah, keluarga Lilis sendirilah yang melakukan pesugihan itu. Karena semua itu didorong lewat kemiskinan. Setelah istrinya mendorong, meminta sesuatu yang lebih kepada suaminya, suaminya akhirnya
melakukan pesugihan dan harus menumbalkan anaknya. Tapi di sini ibunya akhirnya sadar setelah kematian Lilis dan tidak mau melanjutkan pesugihan tersebut, tapi bapaknya udah terlanjur enak kali ya nikmatin duit karena setelah Lilis meninggal, di situ mereka bisa beli motor, bisa bangun rumah dan lain-lain. Nah ini benar-benar gak nyangka nih, kirain wah majikannya nih, pasti majikannya Lilis nih. Ternyata ya itu hanya kamuflase aja teman-teman. Lilis disuruh pergi, disuruh kerja karena mereka nggak sanggup nyokolain Lilis. Padahal di situ mungkin maksudnya untuk menyamarkan kali ya mungkin ya. Tapi ya itu seperti biasa, kisah dari Isyawara ya tidak semudah itu untuk ditebak ya teman-teman ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah baik dari kisah barusan dan membuang yang buruk-buruknya. Dan apabila memang tidak ada yang baik, dijadikan sebagai hiburan saja. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga. Dan bisa minta tolong dong, untuk link videonya bisa di-share juga ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.